hari ini kok ternyata udah mulai pelajaran, Bu? Iya, udah mulai pelajaran karena Senin depan kalian akan PAT gitu ya. Jadi minggu ini bersyukurlah kalau ada guru yang ngisi materi atau malah bahas soal, itu menguntungkan kalian seperti itu. Oke, kemarin saya sudah berikan latihan soal. Saya harap kalian sudah mengerjakan sehingga ketika kita bahas saat ini kalian tuh sudah ada bekalnya gitu, jadi nggak kosong, nggak mulai dari nol gitu. Juga kalau kalian punya kendala saat mengerjakan kemarin, saat ini bisa ditanyakan. Beda halnya dengan kalau saat ini kalian hanya menyimak aja kan, kalian paling cuma ya, iya, iya, ya kan? Beda kalau kalian udah mengerjakan, jadi kalian tahu ini arahnya kemana. Baik, langsung saya mulai. Saya akan share screen. Jadi di kirinya soal, di kanannya nanti adalah pembahasannya. Sudah kelihatan? Aduh, kalau sudah oke. Nah, ya, untuk Google Meet saya perlu respon suara ya, karena di layar saya ini tidak tampil seperti Zoom. Kalau Zoom kan saya masih bisa lihat wajah kalian. Jadi kalau ada yang mengangguk atau memberikan isyarat apa, saya bisa melihat. Tapi kalau pakai Google Meet ini, sama sekali saya blank, nggak bisa melihat kalian. Tapi kalian nggak masalah, tetap menyalakan videonya. Tapi saya nggak bisa lihat di sini. Oke? Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Untuk materinya adalah barisan dan deret. Oh ya, ini sekaligus merujuk ke kisi-kisinya ya. Jadi materi yang nanti akan keluar adalah barisan deret. Oh, sorry. Kok saya menampilkannya kelas 11? Oke, tapi materinya sama untungnya. Sebentar, saya cari dulu. Nah, kalau tadi di kelas 11, materi barisan dan deret juga ada. Kalian ada, tapi ditambah dengan trigonometri. Jadi hanya 2 bab yang muncul nanti untuk PAT kelas 10. Yang pertama, pemanasan dulu tentang sudut dalam sebuah segitiga. Jadi ini segitiga siku-siku, maaf saya lupa menuliskan tanda siku di sini. Jadi ini adalah segitiga siku-siku. Pertanyaannya adalah berapa nilai dari alfa ditambah dengan beta. Jadi alfa dan beta itu adalah sudut. Jadi berapa nilainya alfa tambah beta? Halo, ada yang mau menjawab? Jadi ini gambarnya kan. Seperti ini siku-siku, ini adalah alfa, lalu ini beta. Alfa dan beta masing-masing adalah sudut. Kalau kalian tidak tahu nilainya, oke, saya akan memancing dengan pertanyaan. Berapa jumlah sudut pada segitiga? Halo? Berapa jumlah sudutnya? 180. 180. Ada yang menjawab? 180, betul sekali. Jadi kalau saya bertanya berapa jumlahnya, berarti saya menanyakan hasil operasi penjumlahan, ya kan? Jadi kalau kalian jumlahkan, ini alfa tambah 90 di sini ditambah beta di sini. Oh ya, kursor saya kelihatan dari kalian? Iya. Oh ya, kalau saya nunjuk-nunjuk berarti kelihatan ya. Oke, jadi di sini alfa, ini 90, ini beta. Berarti kalian jumlahkan, dan jumlah sudut segitiga, mau segitiga apapun itu, entah sama sisi, sama kaki, siku-siku, atau sembarang, dia pasti jumlahnya 180. Jadi kita tuliskan alfa ditambah, ini siku-siku jelas dia 90, ditambah beta, nah hasilnya adalah 180 derajat. Berarti alfa tambah beta hasilnya adalah
berapa? Berarti 180, ini 90-nya kan pindah ruas. Ini penjumlahan, berarti menjadi pengurangan. Min 90 derajat, berarti hasilnya adalah 90 derajat. Gitu. Sesimpel itu. Jadi kalau ada dua sudut yang seperti ini, terus kok dia dijumlahkan, berarti pasti hasilnya adalah 90, asalkan dia temannya ini 90 juga. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Bu, mau tanya. Ya, 90 derajat itu dari delta, Bu. Ini namanya alfa, yang seperti huruf A ini. Sebelah sini alfa, ini beta. Beta. Nah, 90-nya dari mana? Dari ini. Ujung yang sebelah sini, ini kan tegak lurus. Tegak lurus itu sudutnya adalah 90 derajat. Jadi yang saya beri warna merah ini, nah inilah yang bernilai 90 derajat. Sudah terjawab? Ya, Bu. Terima kasih. Oke. Baik, bisa saya lanjutkan? Sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 hanya mengkonversi sudut dalam berbagai satuan. Yang A dari derajat, ubahlah dalam apa ini? Berarti dalam ukuran derajat dan atau radian. Maksudnya kalian bisa menyesuaikan. Kalau soalnya yang tanya derajat, ya berarti jadikan radian. Kalau soalnya radian, berarti jadikan derajat. Itu maksudnya. Oke, berarti yang A kita ubah 320 derajat menjadi radian. Masih ingat radian, pi radian itu sama dengan berapa derajat? 180. Pintar, sama dengan 180. Jadi kita apakan ini dengan 180? Apakah dikurangi? Bukan ya. Diapakan? Dibagi. Pintar. Jadi kita bagi 320 derajat dengan 180 derajat, tapi dikalikan pi radian. Nah, terus apakah ini merubah nilai? Tidak ya, karena ini kan di bawah pembagian, ini perkalian di atas. Ini kalau kita coret, tadi pi radian katanya 180, berarti ini kan bisa dicoret sama yang bawah. Jadi kan dia sebenarnya tidak merubah nilai. Gitu. Oke, baik. Setelah itu tinggal kita sederhanakan bagian yang ini. Yang saya beri tanda merah ini yang kita sederhanakan. Berarti kita bagi berapa? Kita bagi 40 bisa nggak ya? Bagi 40 berarti 8. Dibagi 40 yang bawah ini jadi berapa? 45. Ada yang lebih kecil lagi? Bener nggak? Udah ini kayaknya udah mentok. Jadi hasilnya adalah 8/45. Pi radiannya jangan lupa. Tanda kalinya boleh kita hilangkan. Nah, jadi ini hasilnya untuk nomor 2A. Oke, lanjut. Sekarang yang B. Yang B soalnya adalah 4/9 pi radian. Nah, kalau ini berarti tinggal kita ganti aja pi radiannya dengan 180. Berarti menjadi 4/9 dikali 180 derajat. Seperti ini. Nah, kita coret 9 dan 180 derajatnya. Berarti menjadi 20. Tidak saya tulis supaya nanti nggak penuh coret-coretan di sini. Nah, saya ginikan aja. Berarti hasilnya adalah 80 derajat. Seperti itu. Kemudian yang C. Nah, ini putaran. Saya lupa. Saya sudah menjelaskan tentang putaran atau belum ya? Saya rasa kalian bisa explore sendirilah. Untuk putaran, merujuk pada lingkaran. Jadi satu putaran itu satu lingkaran. Jadi berapa derajat itu? Halo, satu putaran berapa derajat? 360. 360.
360 pinter. Berarti tinggal kita kalikan 2/5 kali 360 derajat. Ini berarti menjadi 2/5. Sorry. Berarti tinggal kita coret aja 5 dengan 360. Berarti berapa? 72. Berarti ini 2 dikali 72 derajat. Maka hasilnya adalah 144. Ini. Nah, terus kalau soalnya nanti putaran tapi jadikan pi radian gimana dong? Nah, kita kembali ke lingkaran tadi. Satu lingkaran 360. Berarti kalau jadikan pi radian, berapa pi dapatnya? Ayo, satu lingkaran kan 360. Pi radian tuh berapa sih? Pi radian 180. Jadi kalau satu putaran berapa pi radian? 2. 2, pinter. Berarti kita punya 2/5 dikali 2 pi Radian. Ya, karena 360 itu kalau kita ubah jadi radian adalah 2 pi. Seperti itu. Nah, ini nggak bisa dicoret, nggak masalah, kita kalikan aja. 2 kalikan 2 pi, berarti hasilnya adalah 4/5. 5 pi radian. Seperti ini. Itu untuk nomor 2. Ada yang mau ditanyakan? Bu, mau tanya. Itu yang B, kok yang B, yang A itu apa yang bawah itu hasilnya kok 45 enggak 4,5. Oh, 4,5 ya. Saya juga agak ragu sih, tapi saya belum ngecek. Oke, karena dia desimal berarti kita nggak bisa bagi 40 ya. Berarti dibaginya 4. Oke, saya revisi untuk nomor 2A. Tolong diperhatikan. Nomor 2A berarti kita baginya dengan 4. Berarti yang atas ini hasilnya 80. Jadi saya hanya tinggal nambahin 0 aja berarti ya. Nah, kita bagi 4 berarti 80. Ini dibagi 4 berarti 45, betul kan? Kemudian ini berarti masih bisa disederhanakan lagi. Jadi berapa ini? Kalau kita sederhanakan lagi, kita bagi dengan 5. Kalau dibagi 5, berarti hasilnya 16/9 pi radian. Nah, boleh sampai sini, boleh juga kalian jadikan pecahan campuran. Jadinya nanti 7/9 itu juga boleh, tergantung nanti pilihan gandanya ya. Oh ya, soalnya PAT pilihan ganda seperti biasa 35 soal dalam waktu 90 menit. Enggak 2 jam, Bu. Gimana? Enggak 2 jam. Enggak, soalnya yang lainnya juga 1,5 jam. Cuman matematika aja 35, yang lain 40. Ya gitu. Oke, tenang. Soalnya kan udah pernah dapat semua. Kayaknya, tapi yang belum dapat ya saya nggak tahu. Sabar ya. Yang jelas kalau kalian ikut pembahasan ini, insya Allah bisa. Baik, Anda lagi yang mau bertanya? Coba saya lihat kali aja ada yang mau join lagi ya. Ah ya kan ada yang mau join lagi. Oke, yang baru bergabung, saya akan tampilkan hasilnya. Nah, kita baru membahas sampai nomor 2. Oke, silahkan dicermati yang baru bergabung. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke nomor 3.
Oke, berikutnya nomor 3, kita memiliki nilai sin alfa 0,8. Berarti kita ke materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, lalu apa itu? Oke, jadi tipsnya seperti ini. Kalau kalian tiba-tiba mendapatkan nilai sin alfa sama dengan entah itu 0,8 atau mungkin 1/5 atau mungkin 1/akar 3, apapun itu, pokoknya tiba-tiba ada nilai sin aja. Berarti yang harus kalian lakukan adalah gambar itu menjadi sebuah segitiga siku-siku. Harus siku-siku. Nah, karena trigonometri, konsepnya adalah dia tuh bekerja pada segitiga siku-siku. Kayak gitu. Terus kemudian, apa sih artinya 0,8 ini? Artinya kita memiliki nilai sin alfa adalah 8/10. Ingat, sin, cos, dan tan itu selalu dituliskan dalam pecahan, ya kan? Sin apa? Demi, gitu kan? Depan per miring. Nah, maka tulislah dia dalam bentuk pecahan. Sin tadi demi, yang merah ini rumusnya. Kemudian berarti kalau saya pilih alfanya di sini, oh ya, saya lupa kasih siku-siku di sini. Nah, ini harus dikasih. Nah, kalau alfanya di sini, berarti depannya adalah sisi yang di sini. Berarti nilainya ini adalah 8 di depannya kan. Terus kemudian miring, sisi miring itu selalu di depan sudut 90 derajat. Jadi pasti miringnya adalah yang ini. Berarti ini adalah 10. Kemudian informasi apa lagi yang kita punya? Nah, di sini ada keterangan alfa sudut tumpul. Apa sih artinya alfa sudut tumpul? Sudut tumpul itu kisaran berapa derajat? Halo, diam semua. Kalau sudut lancip, kalian tahu sudut lancip itu adalah 0 sampai 90. Berarti dia di kuadran 1. Tapi kalau sudutnya tepat 90, dia dinamakan sudut siku-siku. Sedangkan kalau sudutnya lebih dari 90, tapi dia kurang dari 180, kita sebut itu dengan sudut tumpul. Jadi kalau saya gambarkan, oh ya, sebentar ya, ada yang mau join kayaknya. Nah, kita kembali ke sini. Jadi kita di soal nomor 3 sekarang ada nilai sin alfa 0,8. Berarti kalau dia dituliskan dalam bentuk pecahan menjadi 8/10. Kenapa harus dalam bentuk pecahan? Karena rumus sin itu kan perbandingan antara de dengan mi. Ya kan? Sin demi kan berarti de dibagi mi. Maka 0,8-nya kita ubah juga jadi bentuk pecahan menjadi 8/10. Nah, kalau alfanya di sebelah sini, maka di hadapannya, sisi depan, berarti ini yang bernilai 8. Sedangkan mi itu selalu berada di depan sudut 90 derajat. Jadi ini pasti panjangnya adalah 10 sebagai mi-nya. Gitu. Jadi kalau kalian nemu sin alfa, cos alfa, tan alfa, pasti kalian harus gambar segitiga siku-siku. Ini siku-siku di sini. Terus alfanya silahkan pilih, boleh di bawah, boleh di atas. Berarti kalau di atas, D-nya tentunya beda tempat ya, D-nya berarti yang bawah sini. Gitu. Nah, maka pilihlah yang gampang yang di sebelah bawah aja. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita ke informasi tentang jenis sudutnya. Sudut tumpul berarti dia adalah kuadran 2, sedangkan kalau sudut lancip berarti dia kuadran 1. Kuadran 2, kuadran 1, emang efeknya nanti kemana, Bu? Efeknya nanti ke nilai positif atau negatifnya. Kalian ingat? Saya pernah menggambarkan kuadran seperti ini.
Nah, saya membagi daerah menjadi 4. Ini namanya kuadran 1, yang ini kuadran 2, terus kuadran 3, yang ini kuadran 4. Di kuadran 1 semuanya bernilai positif. Jadi all positif gitu. Oh ya, saya biasanya menghafalkannya dari bawah, jadi saya pakai yang dari bawah aja. Ini ko, tan, sin, baru all. Kayak gitu. Jadi yang kuadran 4 itu cos positif, yang kuadran 3 tan positif, kuadran 2 sin yang bernilai positif. Oke, dia tadi bilangnya apa? Tumpul. Tumpul itu ada di sini. Kalau lancip di sini. Gitu. Di kuadran 2 tumpul, sinnya positif. Sudah benar kan? Sinnya 0,8 berarti positif. Pertanyaannya adalah nilai cos. Karena dia di kuadran 2 tumpul, maka cos otomatis negatif. Dan rumusnya cos apa sih? Sin demi cos, rumusnya adalah sa mi. Gini. Men-nya karena dia sifatnya tumpul. Sedangkan ini adalah rumus dari cos itu sendiri. Begitu. Kemudian sa-nya mana, Bu? Sa-nya kan nggak ada. Ini baru de, ini mi. Maka sa-nya ada di sini. Maka kita cari dulu panjang sa dengan teorema Pythagoras. Berapa nilai sa? Sa itu bukan sisi yang paling panjang, karena yang paling panjang mi, berarti dia didapat dari akar yang paling panjang mi, berarti 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Jadi, kalau mencari sisi yang paling panjang, kita jumlahkan, tapi selain itu pakainya pengurangan. Kemudian kita kuadratkan, berarti 100 dikurangi 64, maka hasilnya adalah akar 36, akar 36 itu 9. Berarti sa-nya adalah 9. Berarti kita tulis cos-nya menjadi min 9 per mi-nya tadi adalah 10. Nah, mungkin pilihan gandanya diminta dalam bentuk desimal, jadi kita ubah jadi desimal menjadi 0,9. Seperti ini. Ada yang mau bertanya? Bu, mau tanya, Bu. Mm-mm. 36 tuh enggak 6 tuh, Bu. Kenapa? Oh iya, saya merasa ada yang aneh. Astagfirullah, ada apa dengan saya hari ini ya? Oh iya, akar 36. Nah, benar. Ini ya. Berarti hasilnya nanti jadi 0,6. Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Nih, akar 36. Sa-nya berarti 6, berarti ini min 0,6. Seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Baik, sekarang saya lanjutkan ke nomor 4. Nomor 4, ada selembar kain perca berbentuk segitiga. Jadi yang kita ambil adalah bentuknya, yaitu bentuk segitiga, di mana salah satu sudutnya itu 30 derajat. Jadi kita gambar segitiga sembarang. Nah, kira-kira begini. Yang 30 derajat saya pilih 30 derajat saya pilih sudut yang di sebelah kiri. Kemudian diketahui apa lagi ini? Sisi yang mengapitnya sepanjang 40 dan 50. Berarti sisi yang mengapitnya itu yang di kirinya dan di kanannya. Ini 40, yang ini 50. Nah, kain percanya kayak gini. Kemudian pertanyaannya, luas yang dapat dimanfaatkan. Artinya luas kain percanya itu. Berarti kita cari luas apa? Luas segitiga, tapi pakai konsep trigonometri. Masih ingat rumusnya? Jadi setengah. Setengah kali A. Kali B. Oke, boleh. Setengah kali B kali C
Berarti kalinya nanti Kali sin A. sin A. Tapi kalau saya pilihnya A kali B, maka nanti kalinya sin C. Jadi ini tuh kayak A, B, C. Kalau kalian B, C, berarti ini A. Kalau ini A, C, berarti di sininya B. Tinggal apa yang belum disebutkan, berarti dia jadi sudutnya. Kayak gitu. Yang jelas adalah A dan B itu yang mengapit sudutnya itu tadi. Kayak gitu. Oke. Sekarang kita masukkan, berarti ini setengah kali 40 kali 50. Ini toh AB-nya kebalik juga nggak masalah, ya kan? Karena dia perkalian. Kemudian sin C-nya adalah 30 derajat. Nah, sebelum kita coret, kita cari dulu sin 30-nya. Berarti setengah kali 40 kali 50. Sin 30 berapa? Ayo, sambil dihafalkan lagi tabel trigonometrinya. Sin 30 Setengah. adalah setengah. Pinter. Gini, berarti ini 2 dengan 40 dicoret menjadi 20, ya kan? Terus ini boleh 50 dengan 2, atau 20-nya tadi dicoret lagi dengan 2 juga boleh. Tapi kalau saya milihnya, saya habiskan di 40-nya. Berarti ini nanti menjadi 10 dikali 50, hasilnya adalah 500. Satuannya cm, berarti ini menjadi 500 cm persegi. Seperti itu. Jadi pokoknya kalau ketemu soal yang ditanyakan luas, terus kalian lihat bentuknya apa, oh bentuknya segitiga, berarti nanti dia pengennya tuh ke rumus ini gitu. Oke, ada yang mau bertanya? Nah, kenapa nih pasalannya berkurang nih? Tadi sempat 99, sekarang jadi 94. Telat mungkin, Bu. Kenapa? Nah, nih sekarang masuk rombongan nih, gimana? Coba. Sinyalnya mungkin jelek ya. Ini pada di Semarang semua atau ada yang pulkam kemarin lebaran terus belum balik? Oke, baiklah. Kita lanjutkan aja. Oke, kita sudah selesai. Yang nomor 4, sekarang nomor 5. Saya nggak punya space lagi. Oke, ini saya simpan dulu aja. Sekarang kita ke nomor 5. Nomor 5, seorang perenang berenang ke arah timur. Oke, arah timur arahnya kemana? Berarti ke sebelah kanan. Jadi kita gambar ke timur, kemudian kemana ini? Oke, yang arah keduanya bukan ke utara, bukan ke selatan. Jadi ini timur ke sana, ke kanan, sejauh 30 meter. Kemudian dia melanjutkan perjalanan dengan arah 60 derajat. Jadi lurus itu kan 0. Berarti 60 itu ke arah mana? Ke arah atas. Ingat, sudut itu berlawanan jarum jam. Jadi kita buat seperti ini. Nah, jadi kalau lurus ke sana itu 0, berarti 60-nya di sini. Karena sudut itu dia berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti itu. Nah, dia perjalanan yang kedua ini sejauh 20 meter. Saya tulis di dalamnya sini ya. 20 meter. Pertanyaannya adalah berapa jarak tepi dengan posisi saat mulai berenang. Jadi
Intinya dia tanya antara startnya ini dengan akhirnya ini jaraknya berapa. Gitu. Jadi saya hubungkan ini. Nah, inilah yang ditanyakan. Oke. Kalau ini sebuah segitiga, berarti ini ada sisi yang panjangnya 30, kemudian ini sisi yang panjangnya 20, lalu pasti harus ada sudutnya kan? Sudutnya yang dipakai tentu saja bukan yang luar ini, karena dia bukan bagian dari segitiga. Yang kita butuhkan adalah yang dalam. Kalau luarnya ini 60, maka dalamnya ini berapa? Ini kan garis lurus. Walaupun nggak lurus ya, tapi maksudnya ini garis lurus. Garis lurus itu berarti 180 derajat. Ini sudah kepake 60. Berarti ini yang dalam ini berapa? 120. Pintar. Ini 120. Nah, ini lagi yang kita gunakan. Kita berarti mau mencari sisi ketiga kalau kita punya satu sudut dan dua sisi yang mengapitnya. Berarti pakai konsep apa? Pakai aturan apa? Kalian punya dua konsep, dua aturan untuk mencari panjang sisi. Bisa pakai sinus, bisa pakai kosinus. Aturan sinus itu kalian butuh dua sisi dan dua sudut. Kalau pakai aturan kosinus, kalian membutuhkan dua sisi dan satu sudut. Nah, ini ada dua sisi, ada satu sudut. Berarti pakai aturan apa? Kosinus. Pinter. Apa rumusnya? Nah, kalau udah rumus, mungkin kalian lupa. Yaudah, saya tuliskan. Kita mau mencari sisi ini, saya sebut ini adalah sisi C. Berarti rumus aturan kosinus kalau kita mau mencari sisi C, berarti rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB kali cos C. Gitu. Jadi kalau kalian cari C, maka sudutnya ini harus C. Artinya apa? Sisi C itu berada di hadapan sudut C. Sedangkan A dan B adalah kaki-kaki yang ada di kanan kirinya yang mengapit kayak gitu. Kita masukkan, berarti ini 30 derajat ditambah 20 derajat dikurangi 2 kali 30 dikali 20 kali cos 120 derajat. Nah, hati-hati nanti di cosnya. Kemudian ini kita kuadratkan 900, 400 dikurangi. Nah, ini boleh kita kerjakan dulu. Berapa? 2 kali 3 kali 2 lagi berarti 1200. Gini. Kemudian dikali cos 120. Berarti di sini selain memakai aturan kosinus, kalian juga harus ingat lagi aturan sudut berelasi. Karena kita pilih itu hanya sampai 90. Sedangkan cos 120 itu, cos 120 itu butuh konsep lagi, yaitu kita cari dulu boleh cos 120 didapat dengan cara 180 dikurangi 60. Jadi angka 180 itu angka yang kita pilih karena rumus sudut berelasi itu antara 180 min, 180 plus, atau bisa 360 min, atau 360 plus. Pokoknya angka yang di sini itu, kalau enggak 180 ya 360. Terus tandanya tengah ini bisa min, bisa plus, menyesuaikan dengan sudut yang kita inginkan. Kita kan pengennya 120. Berarti cara paling gampangnya ya 180 dikurangi 60. Gitu. Kemudian menurut sifatnya, kalau ada bentuk seperti ini, bisa menjadi cos 60 aja. Gitu, silahkan dibuka lagi rumus-rumus di sudut berelasi. Oh ya, tadi kita sudah singgung tentang sudut tumpul. 180 itu lancip atau tumpul? Tumpul. Nilai cos di sudut tumpul kuadran 2 negatif atau positif?
Negatif. Negatif. Jangan lupakan itu. Jadi ini depannya dikasih min. Kemudian baru kalian cari di tabel nilai cos 60. Cos 60 nilainya adalah setengah atau setengah akar 3? Setengah ya, pas kan setengah. Oke, baik. Sekarang kita masukkan. Karena dia ada minnya, jangan lupa dikasih kurung. Gini. Gitu. Terus hati-hati. Jangan sampai kalian kurangkan dulu ya ini ya. Karena kan dia masih punya hubungan perkalian nih. Jadi yang depan boleh dijumlahkan menjadi 1300. Tapi yang belakang ini kita operasikan dulu. Min dikali dengan min berarti jadi plus. Terus 1200 dengan 2 bisa dicoret kan? Jadi 60. Berarti, jadi 600 gini. Sekarang kita dapat hasil penjumlahannya 1900. Gini, dan yang di ruas kiri ini masih C kuadrat. Berarti kalau kita mau cari C, ini harus di akar. Nah, bisa nggak 1900 di akar? Nggak bisa. Kita pecah dulu menjadi bentuk perkalian. 1900 itu adalah 19 dikali 100. Nah, 100 bisa keluar dari akar menjadi 10, sedangkan 19-nya nggak bisa. Jadi masih di dalam rumah gini. Jadi ini adalah panjang C. Oke, ada yang mau bertanya? Nomor 5, bingung banget, apa paham kok sampai kalian diem nggak ada yang bertanya? Oke, baik kita lanjutkan aja supaya kita bisa selesai lebih cepat. Baik, selanjutnya nomor 6. Seorang anak berdiri 15 meter dari sebuah pohon kelapa dan memandang ke pucuk pohon dengan sudut elevasi 30 derajat. Masih ingat? Ada dua jenis sudut, ada elevasi dan ada sudut depresi. Elevasi berarti dia yang arahnya ke atas. Kalau depresi yang arahnya ke bawah. Jadi kalau kita gambarkan, oh ya ngomong-ngomong trigonometri nggak lepas dari gambar ya. Jadi kalau kalian pengen paham, cobalah memvisualisasikan soalnya. Gitu. Jadi pohon kelapa, nah anggaplah kayak gini lah pohonnya. Terus ada orang berdiri 15 meter. Nah ini orangnya. Tidak ada informasi tentang tinggi orangnya, jadi dianggap orangnya itu matanya ada di paling bawah sini. Gitu, kecuali kalau ada informasi tentang tinggi orangnya, berarti itu perlu diperhitungkan. Gitu ya. Dengan sudut elevasi 30 derajat, berarti ke atas ini 30 derajat. Malah jadi miring. Oke, ini 30 derajat. Pertanyaannya adalah tinggi pohon kelapa itu. Tinggi, berarti yang ini, T.
Masih ingat pakai konsep apa kalau soal-soal model begini? Halo, diam semua. Di sini ada sudut 30 derajat. Terus T ini ada di mana? Ada di depan. Terus diketahui jaraknya 15. 15 ini ada di sebelah samping. Berarti kita punya depan, yaitu T. Nggak punya ding, sorry. Kita pengen nyari depan, tapi kita punyanya samping. Jadi rumus apa yang ada depan dan sampingnya? Tangan. Tangan, pinter. Jadi kita pakai konsep tangan karena kita mau nyari depan dan kita punya samping. Gitu. Jadi kita tulis tan 30 derajat adalah D per SA. Gini, depannya tadi T, sampingnya 15, kemudian tangan 30 berapa? Sepertiga. Satu akar. Satu. Satu per akar 3. Betul? 1/3 akar 3. Ya. Ada yang menuliskan 1/3 akar 3. Ada juga buku yang menuliskan 1 per akar 3. Ini sama aja. Kalian masih ingat pelajaran di semester 1 mengubah bentuk pecahan yang penyebutnya akar. Ini kalau diubah nanti jadinya ini. Jadi silahkan pakai yang kiri maupun yang kanan. Tapi kali ini supaya kita mengerucut satu suara, kita pakai yang ini ya, sepertiga akar 3. Berarti ini 1 dengan akar 3-nya bisa dikalikan. Berarti nulisnya boleh kayak gini. Akar 3/3 sama dengan T per 15. Berarti kalau kita mau cari T, kita pindah ruas 15-nya nih, 15 pindah ruas. Dia kan pembagian posisinya. Kalau pindah berarti jadi perkalian, maka kita tulis jadi 15 akar 3/3 sama dengan T. 15 coret dengan 3, hasilnya adalah 5. Akar 3-nya masih tetap, jadi T-nya adalah 5 akar 3. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sekarang kita ke nomor 7, gambarlah. Nah, kalian bebas mau pakai cara manual atau mau pakai aplikasi. Tapi kayaknya saya pernah menjanjikan saya mau pakai cara manual gitu nggak sih? Saya akan coba gimana sih kalau gambar pakai manual. Kalau pakai aplikasi kan gampang, tinggal kita cari aplikasinya, terus masukkan persamaannya. Sekarang kalau manual tuh gimana caranya? Oke, saya akan mendemokan. Nomor 7 yang mau kita gambar adalah grafik Y sama dengan 2 kali cos 2X. Jadi ini 2 kali cos 2X. Padahal kalau kita mau gambar, kita kan membuat grafiknya itu pakai sudut istimewa, ya kan? Sudutnya adalah 0, 30 derajat, 45, 60, 90. Dikembangkan lagi menjadi kelipatannya 90, jadi menjadi 180, 270, dan 360. Makanya ada yang pakai aplikasi, dia pakainya tuh pi. Ya enggak, ada yang 2 pi, ada yang pi, ada yang mungkin setengah pi, kayak gitu. Jadi sama, pi dengan derajat. Kalian sudah belajar kan materi mengkonversi. Nah, sekarang saya mau pakai derajat aja. Karena kita punyanya itu sudut dalam bentuk 0, 30, 45, 60, dan 90, maka kita ubah 2X-nya menjadi bentuk yang seperti itu. Jadi,
kita tulis kalau kita mau Y-nya itu ketemu hasilnya, maka ubahlah cos 2X. Saya ubah dulu, saya pengennya 2X-nya itu nanti jadi 30 dulu. Oh, sorry, dari kecil dulu ya. Bentar, saya nulisnya kurang ke kanan. Jadi target kita adalah kita mau ubah 2X itu jadi 0 derajat. Berarti di sini nanti kita dapat nilai Y adalah 2 kali cos 0 derajat. Berarti cos 0 berapa? 1, berarti 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Nah, Y-nya 2. Kalau 2X sama dengan 0, berarti X-nya berapa sih? X-nya berarti 0 juga kan? Berarti kita dapat pasangannya, yang pertama, pasangannya adalah 0,2. Terus berikutnya, kita cari 2X yang nilainya 30 derajat. Jadi untuk sudut yang di sini kita yang milih. Gini, Y sama dengan 2 kali cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3. Berarti nilai Y-nya adalah akar 3 karena 2 coret dengan 2. 1 ya kan. Untuk ini 2X sama dengan 30 berarti nilai X-nya adalah 15 derajat. Berarti kita dapat pasangan 15, akar 3. Berikutnya untuk 2X yang bernilai 45. Kalau 45 nggak enak, aja nggak apa-apa. Kita ke 60. Nah, kadang kita boleh men-skip gitu, supaya nanti ketemu grafik yang bagus. Nggak bagus, ding, yang kita gambarnya gampang. Jadi, kita masukkan cos 60 itu setengah, berarti nilainya ini menjadi 1. Untuk X sama dengan 30. Gini berikutnya ke 90. Berarti nilai Y-nya adalah 2 kali cos 90. Cos 90 itu 0, berarti 2 kali 0, hasilnya ya 0 untuk X yang bernilai 45 derajat. Gini, nah kita bisa kembangkan ke lipatannya. Sekarang lipatannya 90, berarti 2X-nya kita ke 270 dulu. Sorry, 180. Berarti ini Y sama dengan 2 kali cos 180. Cos 180 itu sama kayak cos 0 ini. Kan 180 garis lurus kan? Itu sama dengan 0. Tapi ingat, kuadran berapa? Ini masih masuk di kuadran 2. Jadi nilai cos adalah negatif. Berarti yang membedakan dengan 0 hanya di plus dan minnya. Karena cos kuadran 2 negatif, berarti ini menjadi 2 kali min 1. Berarti hasilnya adalah min 2. Untuk nilai X 90. Oke, saya rasa udah bisa kita menggambar dari informasi ini. Maka gambarnya menjadi seperti ini. Ya, ini kan yang tidur ini adalah sumbu X, yang tegak ini adalah sumbu Y. Berapa nilai Y yang paling besar? Nilai Y yang paling besar adalah berapa ini? 2 atau akar 3 yang paling besar? Ada 2, ada akar 3, ada 1, terus ini 0. Nah, tahunya dari mana yang paling besar? Kita ubah aja jadi akar semua. Kalau ini akar 3, biarkan akar 3. Untuk 2 itu kalau bentuk akar adalah akar 4. Berarti lebih besar mana? Lebih besar yang 2 kan? Jadi nilai maksimumnya adalah 2 dan nilai minimumnya adalah min 2. Oh ya, sedang azan ini.
Oke, saya lanjutkan. Jadi, di sini nilai maksimumnya adalah 2, sedangkan nilai minimumnya yang paling rendah adalah min 2. Sekarang kita bekerja ke bagian X-nya. Untuk X bernilai 0, nah titik potong ini kan berarti X-nya adalah 0 derajat. Berarti nilai Y-nya adalah 2. Berarti pasangannya ini 0,2. Berikutnya, X bernilai 15. 15, oke saya bagi dulu ya. Ini jadi kelipatan 90 seperti yang saya bilang. Berarti kalau satu putaran itu 360, kita membagi menjadi 4 potong. Ini 90, 180, 270, dan 360. Ini, kalau segini 90 berarti 15 itu setengahnya 90 dibagi 3 ya kan? Setengahnya 90 45. Kalau 15 kira-kira di sini. Ini 15. 15 itu akar 3. Akar 3 itu kan akar 4 turun sedikit kan? Kira-kira dia di sini. Nah, untuk ini kita main kira-kira. Tapi yang jelas dia lebih dari 1. Kalau segininya 2, berarti setengahnya ini kan 1. Nah, dia harus lebih dari 1, kira-kira segitu. Kemudian 30 itu berarti bergerak 15 lagi. Dan nilainya ini baru 1 nih. Di sini baru 1. 1 ada di sini kan? Nah, berarti ini titik berikutnya. Kemudian dia bernilai 0 ketika X-nya 45. Nah, 45 itu setengahnya dari 90. Jadi setengahnya 90 ada di sini. Nah, ini 45. Berarti ketika X-nya 45, nilai Y-nya adalah 0. Berarti titik berikutnya di sini. Kemudian, nah, tiba-tiba kan kita loncat ke 90. Nggak masalah, 90 nanti nilainya adalah min 2. Berarti di sini. Nah, kita bisa meramalkan titik selanjutnya tanpa kita harus membuat. Jadi kalau ini kita hubungkan, saya coba pakai warna lain. Semoga gambar saya bagus ya, nggak meletot. Tapi kalau meletot tolong dimaafkan. Jadi ini arahnya ke sini. Nah, ini dia turun. Nah, bisa kalian memprediksi dia bakal kemana? Nanti dia pasti akan ketemu di tengah-tengahnya ini. Ya kan? Karena ini kan jaraknya setengah. Alias 45 derajat, ini juga harus 45 derajat kan supaya dia simetris gini. Berarti nanti puncaknya ada di bagian yang 180 ini. Nah, ini kalau dilanjutin lagi ya dia bakal turun ke sini lagi. Nanti dia ke sini terus setengahnya ini lagi. Aduh, sorry. Saya bagi dulu aja biar kita punya pedoman. Nah, boleh sampai sini, boleh dilanjutkan sampai 180. Sampai 360. Nah, kira-kira begitu. Versi mulusnya mungkin lebih bagus daripada gambar saya ini, tapi paling tidak kalian bisa mendapat gambaran cara menggambar secara manual. Seperti itu. Yang jelas adalah untuk cos itu dia selalu mulai dari titik puncaknya dulu. Jadi cos dan sin yang harus kalian pahami adalah perbedaan grafiknya. Untuk sin X itu dia mulainya dari 0 ini.
dari 0 ke puncak, baru ke lembah, balik ke 0 lagi. Tapi kalau cos, dia mulai dari puncaknya dulu, turun, terus naik lagi, gitu. Nah, kalau tan, jarang kita gambar manual tan, karena tan tidak bisa digambar manual sih, susah. Kalau kalian pakai aplikasi, tan itu cuman kayak gini, cuman kelihatan setengah-setengah gini aja. Jadi tan untuk SMA kayaknya memang SMA, SMK tidak diminta untuk menggambar. Itu karena dia digambar manual, susah. Oke, seperti itu cara menggambar grafik secara manual. Ada yang ingin ditanyakan? Kita masih punya berapa nomor ini? 7 nomor lagi. Tetap semangat. Oke, berikutnya kita ke nomor 8. Nomor 8 masih trigonometri, yaitu mencari nilai dari cos 420 dikurangi dengan sin 750. Nah, di sini saya pengen mereview lagi materi sudut apa ya? Sudut yang lebih dari 360. Ya kan, kalian jarang kan dapat latihan itu kan? Jadi kita tulis dulu cos 420 gini. Oke. Untuk 420 kita bisa tulis dia sebagai penjumlahan 360 ditambah berapa? Ditambah 60. Gini. Terus saya kerjakan sinnya. Untuk sin, kalau kita mengubah 750 menjadi 360, plusnya kan masih gede kan. Jadi kita cari kelipatan dari 360 yang mendekati 750. Caranya adalah kalian bagi 750 dengan 360, dapat berapa? Dapat 2, ya kan? Berarti kita tulis dia 2 kali 360. Ini baru dapat berapa sih? Dapat 720. Berarti kurangnya 30. Jadi, kemudian kembali ke cos. Untuk bagian yang cos, kalau kita punya 360 plus 360 min, 180 plus 180 min, nanti tuh dia kayak diabaikan gitu loh. Jadi nanti dia menjadi cos 60 aja. Yang sin nanti juga sama, tapi sebelum itu ingat lagi, untuk 360 plus, berarti kan sudah satu putaran, terus ditambah lagi 60 derajat, berarti dia kembali ke kuadran 1. Kuadran 1 untuk cos nilainya positif, jadi nggak usah dikasih tanda apa-apa, tapi ketika nanti dia penambahannya menunjukkan kuadran 2 atau mungkin 3, jadi harus ada penambahan negatifnya, kayak gitu. Kemudian yang sin ini sama, kalau ini 2 kali 360 mau 4 kali 360 berapapun pengalinya, kita juga ngambilnya cuman yang belakangnya ini aja. Berarti ini sin 30 derajat. Ini juga sama ya, 30 derajat masih di kuadran 1. Jadi ini 2 putaran, terus lebihnya tuh 30. Berarti kan dia balik jadi kuadran 1 kan. Jadi tidak ada perubahan tanda. Kemudian kita cari nilainya cos 60. Cos 60 1/2 setengah ya. Kemudian sin 30 setengah jadi setengah kurangi setengah 0. Betul sekali, pinter. Nah, kayaknya yang menjawab ini aja deh, bener nggak sih? Saya nggak lihat wajahnya, cuman mengamati suaranya. Siapa ini namanya? Iya, Bu. Kelas
10 busana 3. Oh iya. Wah, saya lama nggak bertemu anak 10 busana 3. Ya nggak pernah bertemu sih ya. Paling tidak saya sekarang udah nggak ngajar. Jadinya lama nggak ketemu. Oke, terima kasih dia. Baik. Yang lain masih mendengarkan kan? Jangan ditinggal tidur loh ya. Oke, sekarang kita ke nomor 9. Nomor 9 ke barisan dan deret. Nah, nih, seperti soal yang saya kasih untuk kelas 11 tadi. Kita mulai dari pola pertama, karena kita kan mau mencari banyaknya garis pada pola kelima. Jadi kita harus mulai dulu dari pola yang pertama. Pola pertama untuk barisan dan deret, kita sudah punya kesepakatan kan, pola pertama itu kita beri nama suku pertama atau U1. Ada berapa garis? 6. 6, karena dia adalah segitiga, karena dia adalah segi 6, otomatis sisinya ya ada 6. Kalau segitiga ya sisinya 3. Kita tulis 6. Kemudian suku yang kedua atau pola yang kedua, kalau segi 6 di depan ini aja kan berarti kan pola yang pertama tadi kan. Nah, sekarang kita lihat penambahannya. Penambahannya kan berarti mulai dari sisi ini. Ini ke atas, ke bawah, belok, lanjut lagi gini sampai nutup. Nambahnya berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 7, 8, 9. Bentar. Nah, saya tulis berarti ini menjadi 6 tambah 9. Berikutnya, yang ketiga, kan gambar yang kedua dipakai lagi, tapi dia bertambah ini, yang nempel ini, di belakangnya ini. Jadi kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, sorry ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi yang ketiga, itu yang suku kedua tadi ditambah dengan 12. Pertanyaannya adalah suku kelima. Nah, ini saya masih baik ini. Nyarinya suku kelima. Kalian bisa nyari suku keempat dulu untuk dapat suku kelima. Tapi kalau mau langsung juga boleh banget. Coba, kalian perhatikan polanya. Suku pertama itu 6, suku kedua itu 6 tambah 9. Yang ketiga itu 6 tambah 9 tambah 12. Berarti yang kelima bisa kalian dapat dari 6 tambah 9 tambah 12 tambah berapa? 15. 15. Terus 18. Nah, ini dari suku keempat. Boleh kalian tulis dulu suku keempatnya. Berarti kan setelah tambah 12 tambahnya 15. Oh ya, ngomong-ngomong, kasih tahu dong teman yang lain dari mana dapat 15 sama 18? Tambah 3. Tambah 3. Oke, pintar. Bagi yang belum tahu, dapat dari mana 15 dan 18? Karena kita tambah 3. Lihat ini. Ini 6 ditambah 9. 6 ke 9 itu tambah berapa? Tambah 3. Ya kan? Kemudian setelah ditambah 9 ini, yang ketiga, suku ketiga, ditambahnya 12. 9 ke 12 lompatnya berapa? 3 lagi kan? Maka kalau kita mau cari suku keempat, nantinya 6 tambah 9 tambah 12 tambah 15. Gitu. Maka suku kelimanya ya tinggal 15-nya tambah 3 lagi, berarti jadi 18 gitu. Tapi kalaupun tanpa melewati suku keempat, kita bisa nyari. Bahkan kalau nanti soalnya adalah suku ke-10, ya nggak masalah, tambahin aja. Pokoknya nanti ininya 10 item gitu. Ini kan 5 item karena dia 5 pola kelima. Ini lihat 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nanti suku ke-10 ya kalian tambahkan sampai 10 biji, tapi penambahannya ini 3, 3, 3, 3 gitu. Oke, sekarang kita totalkan ini. Untuk 12 tambah 18, ini 30. Terus ini 6 dengan 9, 15. 15 ditambah dengan 15, ini 30 juga. Berarti 30 tambah 30 hasilnya 60. 20. Itu adalah cara menghitung tanpa coret-coretan. Jadi kita kelompokkan mana yang menghasilkan angka yang bagus. Tapi kalau mau coret-coretan cara bersusun juga boleh, nanti ketemunya 60.
Oke, silahkan diamati dulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke nomor 10. Menentukan rumusnya. Nah, kalian sudah belajar ada berapa jenis barisan dan deret? Ada 2 jenis. Ada aritmatika, ada geometri. Mari kita lihat, ini termasuk aritmatika atau geometri ya. 5, 8, 11, 14. Dia punya penjumlahan yang tetap atau perkalian yang tetap? 5 jadi 8. Penjumlahan. Penjumlahan, pintar. 5 jadi 8 itu karena ditambah 3. Begitupun 8 menjadi 11, ini tambah 3 lagi. Berarti kalau penjumlahannya tetap, namanya barisan apa? Aritmatika. Pintar. Barisan aritmatika. Rumusnya adalah UN A ditambah N min 1 kali B. A itu suku pertama yang paling depan, berarti dia 5. Ditambah N-nya kita tidak tahu, biarkan aja. Ini untuk B beda, itu berarti penjumlahannya ini. Kalau dia ditambah, ya berarti B-nya positif. Ini. Tapi kalau ini, jangan, berarti nanti jangan lupa kasih min. Gitu. Terus kita kalikan N kali 3 berarti 3N, min 1 kali 3 berarti min 3. Ini berarti kita dapat 3N ditambah 2, karena 5 dikurangi 3. Gitu. Nah, memang jenis barisan dan deret ada 2, aritmatika dan geometri. Tapi, suatu saat mungkin kalian mendapati pola yang dia itu bukan bukan aritmatika, bukan geometri. Dia ditambah-tambah tuh tambahannya beda semua. Kalau dikali-kali perkaliannya beda semua. Nah, kalau itu caranya adalah pakai coba-coba. Apalagi soalnya pilihan ganda. Jadi kalau kalian nggak menemukan ini aritmatika atau geometri, maka langkahnya adalah coba-coba pilihannya. Itu ya. Oke, sekarang kita ke nomor 11. Nomor 11, ada deret geometri. Terus di sini ada jumlah suku kedua dan ketiga. Oke. Berarti jumlah suku kedua dan suku ketiganya itu 15. Terus ada suku pertamanya yaitu 3. Baik. Tiba-tiba disajikan penjumlahannya. Terus gimana cara mengerjakannya? Maka kembalikan ke rumusnya. Untuk deret geometri atau barisan geometri, rumusnya apa sih? Kalau tadi aritmatika kan A ditambah N min 1 kali P. Nah, kalau geometri rumusnya A kali R pangkat N min 1. Berarti kalau U2 berarti A kali R. Karena 2 kurangi 1 itu kan 1. Berarti kan R pangkat 1. Berarti R aja kan. Kalau yang U3 berarti A kali R pangkat 2. Ini hasilnya adalah 15. Kemudian kita punya tadi suku pertamanya adalah 3. Suku pertama itu A, jadi kita masukkan ini 3 kali R, yang ini 3 kali R kuadrat sama dengan 15. Itu. Nah, kalian masih ingat pelajaran dulu pas SMP? Pelajaran apa ini? Kalau saya ubah dalam satu ruas, berarti menjadi seperti ini.
Nah, ada kuadratnya. Berarti materi persamaan kuadrat. Supaya gampang, kita bagi semuanya dengan 3. Oke. Ada yang aneh nggak ini ya? Kalau ini persamaan kuadrat, berarti kita harus memfaktorkan. Tapi kok faktornya kok nggak ada ya? Wah, saya dapat dari mana ini soalnya ini? Oke, tunggu. Mungkin ada yang harus saya revisi nih. Tunggu dulu ya. Oke, dapat. Berarti harus ada diganti dari soal ini. Supaya kita bisa kerjakan. Saya ganti 15-nya dengan 18. Mungkin saya lupa belum ganti itu. Oke. Nah, ini jumlahnya 18, ini 18. Ini. Jadi kalau kita bagi 3, hasilnya ini 6. Gini. Nah, masih di jalurnya yaitu pemfaktoran karena ini persamaan kuadrat. Berarti yang depan ini R, karena R kuadrat kan R kali R. Terus kemudian yang dikalikan 6 itu adalah 2 dan 3. Kemudian supaya menghasilkan plus 1, maka 3 dan 2 diapakan? Supaya hasilnya plus 1, berarti 3-nya ini yang plus, 2-nya yang min. Karena 3 dikurangi 2 kan plus 1, ya kan? Itu. Berarti kita dapat di sini R plus 3 sama dengan 0 atau R min 2 sama dengan 0. Berarti yang ini R sama dengan min 3, yang ini R sama dengan 2. Nah, R itu adalah sebuah perkalian. Kalau di barisan geometri, kita tidak kenal R yang negatif, jadi R harus selalu positif. Dia bolehnya itu positif atau pecahan. Jadi bolehnya dikali 2 atau dikali 1/2. Beda dengan yang aritmatika. Kalau aritmatika bolehnya ditambah 3 atau dikurangi 3. Gitu. Oke. Jadi R yang memenuhi adalah yang bernilai 2. Otomatis kita harus cari A-nya. A-nya udah punya, Din. Ya, udah komplit. Berarti sekarang kita bisa cari E11. E11 untuk deret geometri rumusnya A kali R pangkat N min 1. Min 1-nya ke bawah ya, nggak dipangkat kayak tadi. Terus diper R min 1. A-nya 3, R-nya 2, N-nya 11, kurangi 1. Nah, karena per-nya nanti menghasilkan per 1, maka kita bisa abaikan itu, tinggal ambil atasnya aja. 2 pangkat 11, berapa? 2. Saya hafalnya 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 itu 1024. Kalau 2 pangkat 11 berarti 2048, ya enggak? Tadi ada yang menjawab. Benar enggak saya? Ya udah, cek ya. Saya sih merasanya ini. Jadi 2 pangkat 11, 2048. Karena dikurangi 1, berarti kita kalikan 3 dengan 2048.
47. Banyak ya. 1 nyimpen 2 berarti 14, nyimpen 1, 1 ini hasilnya. Coba cek pakai kalkulator di rumah. Yang penting rumusnya bisa memasukkan. Untuk masalah hasilnya tinggal ketelitian. Itu, tapi malah poin utamanya sebenarnya di proses mencari R, karena kalau R yang kalian dapat, kalian hafal rumusnya, ya udah jadi deh hasilnya. Bu. Ya? Benar. Benar. Oke. Terima kasih. Baik, selanjutnya ke nomor 12. Untuk materi barisan deret kita bisa agak ngebut ini. Nomor 12, ada jumlah bilangan asli, yaitu jumlahnya tahu 66. Terus pertanyaannya, terus suku terakhirnya ini berapa? P ini suku terakhir. Berarti bilangan asli itu adalah bilangan yang urut kan? Lihat nih, 1 ke 2 selisihnya atau penambahannya adalah 1. 2 ke 3 penambahannya juga 1. 1 terus. Berarti kalau dikaitkan dengan barisan dan deret, dia masuknya ke apa? Aritmatika atau geometri? Aritmatika. Maka gunakan rumus SN untuk aritmatika. Lalu minggu itu bisa tolong dimatikan. Macet. Dipilih Belinda. Oke. Belinda, halo. Matikan dulu. Oke, bagus. Baik, nah kembali ke tadi. Jadi kita sudah nemu jenisnya. Jenisnya adalah barisan aritmatika. Ya, saya tuliskan aja biar kalian tahu. Maka rumusnya N per 2. Karena di sini mencari suku terakhir, jadi kan barisan aritmatika punya 2 rumus kan? Masih ingat? Dibuka lagi ya. Saya akan pakai rumus yang A ditambah UN. Karena kita punya suku terakhir. Jadi untuk soal yang diketahui suku terakhirnya, pakailah rumus yang ini. Itu SN-nya, jumlah seluruh sukunya ini 66. Walaupun kita nggak tahu N-nya berapa. Atau disitulah masalah kita sebenarnya, kita nggak tahu N-nya berapa. Oke, kita juga nggak tahu N-nya berapa, jadi jangan pakai rumus ini. Pakailah rumus yang biasa, berarti yang 2A ditambah N-1 kali B. Ini kurung tutup. Gitu, masukkan nilainya 66. Ini N-nya kita nggak tahu. A-nya adalah 1. N-nya masih belum tahu, tulis lagi. Dan bedanya adalah 1. Ini berarti jadi N per 2. Ini 2 kali 1, 2. Ini N-1 kaliin 1 ya, tetap N-1 ya. Tapi sekarang kurungnya saya lepas. Gini. Berarti kita dapat N per 2 dikali N plus 1. N plus 1 karena 2 dikurangi 1 kan jadi tinggal plus 1. Yang ruas kiri masih 66. Terus kemudian ini ada perkalian, ada pembagian. Berarti dia levelnya sama. Kita kerjakan yang mana dulu boleh. Saya memilih mengerjakan yang per 2, tapi saya kerjakannya ke ruas kiri. Jadi saya kalikan. Saya tulis di sini. Pindah ruas jadi perkalian. 66 kali 2, berarti 132. Itu N kali N plus 1. Gini. Nah, sama seperti materi yang atas.
persamaan kuadrat, kita juga kalikan ini. Sehingga nanti kita dapat persamaan kuadrat. N kuadrat ditambah N. Nah, ini pindah ruas ke kanan. Tadinya kan plus, jadi min dia. Ini, berarti ini yang ditinggalkan. Jadi 0. Sekarang kita faktorkan. Nah, ini tantangannya di sini. N-nya adalah berapa? Oke, kita cari perkalian yang hasilnya 132, tapi selisihnya itu 1. Berapa itu? 132, tapi selisihnya 1. Tadi 132 didapat dari 2 kali 66. 66 itu sendiri adalah 6 kali 11. Ah, itu dia. Jangan gini deh nulisnya. Ini tadi 2 kali 66. Padahal 66 itu adalah 6 kali 11. Berarti kalau saya kalikan 2 dengan 6 kan 12. Dikali 11 juga nanti hasilnya 132 kan? Dan 12 dengan 11 selisihnya 1. Kita kan butuh sesuatu yang selisihnya 1 karena di sininya 1. Gitu. Jadi kita isikan ini positif 12 dan min 11. Karena kita membutuhkan plus 1. Plus 1 didapat dari plus 12 dikurangi 11. Oke. Jadi sekarang kita dapat N plus 12 sama dengan 0 atau N min 11 sama dengan 0. Nah, yang menghasilkan N yang kita butuhkan ada di sebelah sini karena nanti N-nya harus positif. N mana ada yang negatif. Jadi yang memenuhi adalah N sama dengan 11. Kemudian setelah dapat N, harusnya kita bisa mencari nilai P. Coba lihat. N itu kan suku ke N. Untuk suku pertama, U1 nilainya 1. Suku kedua nilainya 2. Suku ketiga nilainya 3. Berarti suku ke N atau suku terakhir nilainya berapa kalau N-nya adalah 11? Halo, berarti suku terakhirnya U11 berarti berapa ya? Udah nggak kuat ya? Tadi suku pertama, sayangnya saya nggak bisa nyoret-nyoret di sebelah sini nih. Ini suku pertamanya kan 1. U1 itu 1. U2, 2. U3 nilainya 3. U4 nilainya 4. U5 nilainya 5. Berarti suku terakhir adalah U11. Berarti U11 nilainya berapa? 66. No, bukan. 11. 11. Ya kan? Ingat polanya tadi ya. U1, suku pertama, ini kan yang depan. 1 kan nilainya kan. Terus suku kedua, U2 sama dengan 2. U3 nilainya adalah 3. U4 nilainya 4. Berarti suku terakhir, UN, U11 nilainya adalah 11. Jadi P-nya bernilai 11. Itu. Jadi kita habis ketemu N, kita masih diminta mikir lagi. Jadi ketemulah di sini, karena N-nya 11, maka U11-nya adalah 11. Karena pola ini. Jadi nilai 11 ini, P bernilai 11, itu efek dari pola yang diberikan dari sini ya. Bukan karena N-nya ini 11, berarti P-nya pasti 11. Enggak mesti. Nanti tergantung soalnya seperti apa. Yang jelas setelah dapat N, nggak berhenti di situ. Ada proses yang harus kalian lakukan lagi. Oke. 2 nomor lagi.
Nomor 13. Nah, ini tinggal yang gampang. Umur suatu pohon ditentukan dengan persamaan UN itu 2, N pangkat 2 kurangi 1. N itu menunjukkan banyaknya lingkar kambium. Nah, ini kaitannya dengan IPA. Seru kan? Kalian pernah kan belajar tentang pohon dikotil. Pohon dikotil itu yang berkeping 2 bijinya, di mana pohonnya itu berkambium. Nah, kambiumnya itu nanti akan menciptakan lingkar tahunan pohon. Maka semakin tua pohonnya kan lingkarannya nambah kan. Pernah lihat kan penampang melintang pohon gitu? Nah, ini saya dulu suka IPA, jadi saya membuat soal kayak gini. Kemudian sekarang kita masukkan ada umurnya. Pertanyaannya adalah berapa lingkar kambium. Tadi lingkar kambium disimbolkan dengan N. Maka kita mau mencari N yang mana kita tahu umurnya. Tadi umur ditentukan dengan persamaan UN. Berarti UN itu adalah umurnya. Berarti di sini UN kita ganti dengan 31. Tapi kita nggak tahu N-nya berapa. Ini untuk mendapatkan N, kita pindah dulu yang min 1. Min 1 pindah jadi plus, berarti ini 32. Berarti kalau mau dapat N sekarang, 2-nya yang pindah. Ini perkalian, pindah jadi pembagian. Berarti hasilnya 16. Otomatis mendapatkan N dengan cara diakar. Gini. Nah, ternyata umurnya 31 tahun, lingkar kambiumnya baru 4. Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke soal yang terakhir. Benar kan? Saya cuma ngasih 14. Benar. Baik, selanjutnya ada tinggi pohon yang setelah 5 tahun ditanam adalah 100 cm. Jadi ini 5 tahun setelah ditanam ya. Pas pertama kalinya berapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Malah ditanya nih, ketika pertama kali ditanam. Jadi U1 yang nanti akan ditanya. Tapi kita punya tinggi pohon setelah 5 tahun. Jadi U berapa dong ini? Halo? Lima tahun setelah ditanam, berarti maksudnya adalah U5. Karena ketika pertama kali ditanam, itu U1, tahun pertama. Tingginya di tahun pertama. Nah, ini kan sudah 5 tahun, berarti dia U5. Jadi U5 adalah 100, gini. Kemudian, 3 tahun kemudian, berarti terhitung sejak 5 tahun tadi ya. Karena kan masih lanjutannya. Berarti diketahui lagi adalah U8. U8-nya 160. Kita belum tahu ini polanya apa. Kita lihat. Jika tinggi pohon tiap tahun bertambah secara konstan. Nah, kata kuncinya adalah di bertambah. Berarti dia aritmatika atau geometri? Aritmatika. Aritmatika, pintar. Duh, yang lain kemana nih? Kok udah lemes? Puasa lagi ya? Udah mulai puasa Syawalan kalian? Oke, jadi ini mengikuti prinsip barisan aritmatika. Berarti 100 ini kalau kita tulis dalam rumus adalah A ditambah 4B. Cek lagi rumusnya tadi, barisan aritmatika di nomor berapa tadi? Rumusnya kan A tambah N min 1 kali B. N-nya di sini 5, kurangi 1 jadi 4. Ini. Terus untuk yang U8 berarti jadi 7B. Nah, kalau ketemu seperti ini, maka kalian tidak asing lagi dengan yang namanya eliminasi dan substitusi. Pelajaran kelas 8, barisan dan deret. Nah, mungkin kalian lupa, jadi saya ingatkan lagi. Oke, sekarang kita pakai pengurangan karena A-nya sama, biar dia hilang, dikurangkan. Berarti ini min 40, salah. Min 60, yang ini A kurangi A habis,
ini 4B dikurangi 7B, berarti min 3B. Berarti B-nya adalah min 60 dibagi min 3, maka hasilnya 20. Itu B-nya. Terus kita mau cari U1 kan? U1 kan tadi A. Berarti kita ambil yang atas saja. Saya ambil yang 100 sama dengan A ditambah 4B. A-nya mau dicari. B-nya tadi 20. Ini. A ditambah 80. Jadi nilai A-nya adalah 100 dikurangi 80, berarti 20. Nah, jadi tinggi ketika pertama kali ditanam adalah A ini. Kemudian pertambahan tinggi tiap tahun adalah B ini. Jadi hasilnya 20 dan 20. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Bu mau tanya, Bu. Hmm? Tadi 4B sama 7B itu dapat dari mana, Bu? 4B, 7B itu rumus barisan aritmatika. Rumus barisan aritmatika UN A ditambah N min 1 kali B. Jadi kalau N-nya ini 5, berarti kan 5 kurangi 1. Jadi 4. Yang 7 juga gitu. U8, N-nya kan berarti 8. 8 kurangi 1, 7. Sudah jelas? Sudah, Bu. Makasih. Ya. Nah, saya harap lain kali kalian juga bisa seperti itu ya. Jadi kalau ada U10 ya langsung berarti A tambah 9B gitu. Jadi kalau bisa skip proses ini. Jadi langsung otomatis pasti B-nya itu akan berkurang 1 dari N-nya. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Bu mau tanya Bu, Ya, yang trigonometri. bagian Enggak, aku mau tanya apa tuh cara mengetahui sin cosnya dalam soal cerita tuh yang cepat gimana Bu? maksudnya Kan ada soal cerita misalnya itu trigonometrinya cara beda ke sin cos tannya tuh gimana? Ada kata kuncinya apa enggak? nggak ada sin, cos atau tan pasti dia akan dikasih tahu kayak tadi soal nomor berapa ya. Mana pasti dia dikasih tahu kan pakainya sin, cos atau tan. Nih, yang nomor 3 ini pakainya sin. Ya kan? Yang soal cerita Bu. Soal cerita yang mana? Nomor 4. Ya. Ini yang pohon itu loh, Bu. Yang pohon atau apa itu Oh, loh, Bu. pohon kelapa itu. Kamu pernah ikut nggak Zoom AKM saya bahas trigonometri? Kayaknya saya udah memberikan tips dan triknya di situ deh. Kapan kita tahu kita pakai aturan tan? Kapan kita tahu pakai aturan sin atau cos? Itu tergantung apa ya? Tergantung sisi yang kita libatkan. Oke, kalau tadi kasusnya di pohon kelapa, sisi yang terlibat adalah sisi ini dan ini, ya kan? Karena sudutnya itu di sini. Yang terlibat adalah tinggi pohon kelapa dan jaraknya tadi yang 15. Berarti ini depan dan ini samping. Yang menggunakan depan dan samping itu adalah konsep tangan. Maka kita tadi pakainya tan 30 kan, depan, samping. Tapi suatu saat mungkin yang diketahui itu mungkin kasus yang lain kayaknya waktu AKM itu apa ya, kayaknya yang diketahui bagian ini dan bagian ini deh, saya lupa soalnya apa yang berangsung itu bukan sih ya, pokoknya ada suatu saat kalian dapatkan misalnya sudutnya di sini, tapi kok soal ceritanya itu kalau kita ilustrasikan dalam gambar itu menunjukkan sisi bagian X dan bagian Y, yang mana X itu adalah sisi depan dan Y itu sisi miring.
Berarti konsep apa yang pakai D dan Mi? Halo, konsep apa yang pakai D, Mi? Sin. Sin, berarti kita gunakan konsep sin alfa, D per Mi. Nah, ini terlepas bagian mana yang nanti dicari ya. Pokoknya yang terlibat adalah D dan Mi, mau nggak mau kita pakainya sin. Kalau kamu pakai tan, kan D dan sa, Mi-nya malah nggak kepake, sa-nya malah nggak tahu lah, malah nggak tahu semua, ya kan? Tapi kalau pakai sin, kita misal punya ininya toh, sama ininya. Cari ini masih bisa. Atau kita punyanya Mi dan alfa, nggak punya D. Bisa kita dapat kalau kita pakainya konsep sin. Gitu. Apakah sudah menjawab? Sudah, makasih Bu. Oke, sama-sama. Ngomong-ngomong siapa sih itu yang bertanya? Di layar saya tuh nggak muncul mukanya. Halo? Mana orang yang tadi yang bertanya? Kenny, Bu. Oke, nih. Oh iya sih. Kayak laki-laki yang join ini cuma Kenny ya? Kelas lain nggak ada laki-lakinya? Oke, kayaknya sih nama perempuan semua ini yang join. Baik, kita sudah membahas 14 nomor. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya akhiri. Halo, ada yang mau bertanya? Oh, ada yang chat. Oh iya, astagfirullah. Iya ya, tadi sudah azan. Saya cuma berhenti aja, nggak break dulu. Oke, saya tadinya mau break dulu, tapi nanti kalau saya join lagi, belum tentu dengan peserta sebanyak ini, saya takut yang nanti nggak kembali lagi. Juga kenapa saya milihnya jam 11, karena tadi itu ada rapat, harusnya kita bisa mulai jam 10 ya kan, seperti biasa, saya selalu ngambil jam 8, jam 10, supaya itu nggak nabrak sholat. Tapi saya pikir rapatnya tadi bakalan lama, ternyata nggak lama. Itu jadi maaf ya, saya harusnya minta maaf sama Allah ini karena membuat kalian jadi tertunda waktu sholatnya. Baik, saya akhiri supaya kalian bisa segera ambil air wudhu dan sholat. Sampai bertemu di pembelajaran tatap muka tahun ajaran depan, insya Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.